Di soal nomor 2 ini, soal tentang eksponen, ini memang soal ini terlihat sangat sulit sekali ya, karena angkanya besar dan perhitungannya rumit. Tapi jangan khawatir, ini ada triknya ya. Di soal geometri nomor 1 ini benar-benar gambarnya ini benar-benar menjebak ya. Jadi jangan tertipu dengan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, para pejuang UTBK dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu semuanya. Nah, dikarenakan UTBK ini sudah semakin mendekati, maka tidak ada salahnya kita berikhtiar untuk melakukan pembahasan UTBK soal asli di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kali ini di tahun 2020. Untuk materi kali ini kita akan khususkan untuk eksponen dan geometri. Adapun di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang fungsi komposisi ya, tapi di UTBK tahun 2020. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas, kita pecah dulu. Ini kita akan bahas tentang eksponen. Jadi soal tentang eksponen ini ada dua variasi. Ini soal yang pertama ini. Jika diketahui 2 pangkat 2020 dikurangi 2000 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y, maka nilai A kurangi X ditambah Y adalah, oke, jadi di sini kita tidak akan mungkin mencari nilai 2 pangkat 2020, ya kan? Sepakat ya? Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya berarti kita akan pecah ini 2 pangkat 2020 ini biar sama-sama menjadi pangkatnya 2019. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu ya bahwa di sini 2 pangkat 2020 ini bisa kita pecah menjadi, coba di sini 2 2019 ditambah 1 ya kan? Nah, ini kan sama aja dengan 2 kali 2000 pangkat 2019. Karena kalau pangkatnya tambah itu artinya sebenarnya adalah kali. Ini kan pangkat 1. Oke. Kita pecah menjadi seperti ini. Nah, gini ya. Jadi 2020 kita pecah menjadi 2019 plus 1. Terus kemudian ini kita pecah menjadi 2 kali 2019. Nah, ini karena sudah sama-sama 2019-nya, maka ini bisa kita kurangkan. Ini seperti aljabar itu ya. Yang di kotak ini misalkan saya kasih misalkan 2P dikurangi P, maka akan menjadi apa? 1P kan ya? Sama halnya dengan ini, 2 kotak dikurangi 1 kotak, maka akan menjadi 1 kotak. Nah, kotaknya adalah 2 pangkat 2019. Nah, sampai sini ini sudah jelas sekali mana A, mana X, mana Y. Y sudah jelas yaitu 2019. X yaitu pasti 2. Lah A-nya bagaimana Pak? Oke, A itu sebetulnya ada angka 1 ya, karena tidak ada ditulis, berarti itu artinya 1. Karena ini 1 kali berapapun ya, angka itu sendiri. Oke, jadi kita tahu A-nya 1, sudah jelas, X-nya 2, dan Y-nya 2019. Nah, yang ditanyakan adalah A kurangi X ditambah Y, berarti kita tinggal masukkan saja A-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2019. 1 kurangi 2 itu min 1 tambah 2019 berarti 2018 ya. Jawabannya adalah C. Oke. Jadi soal eksponen itu asik banget ya. Kelihatan sulit tapi ternyata di trik itu ternyata bisa cepat. Baik, soal nomor berikutnya tentang eksponen dengan variasi soal yang berbeda. Baik, berikutnya 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali 4 kuadrat kurangi 1. Nah, dibagi 3 plus 3 pangkat 2020. Ya, bagi kita ini kalau belum terbiasa maka akan males ya melihat angka yang banyak kayak gini. Ada pangkat 2020 seperti ini, tapi tenang saja. Tidak akan mungkin kita akan disuruh mencari nilai 3 pangkat 2020. Ini pasti bisa kita sederhanakan, sama hanya seperti soal nomor 1 itu ya. Ini harus kita tanamkan pada diri kita bahwa ini pasti ada triknya. Nah, triknya ini pasti menggunakan pemfaktoran ini, karena atas dan bawah ini harus sama. Oke, yang pertama 4 kuadrat kurangi 1 ini 16 kurangi 1 kan ya. Ini kan sama aja dengan 15 ya, karena 16 kurangi 1. Oke, ini ada 3 pangkat 2020, yang bawah juga ada 3 pangkat 2020.
ini arahnya nanti pasti akan bisa kita coret, tapi nggak bisa langsung ini coret-coret, nggak bisa, harus kita faktorkan dulu. Nah, ini 45 itu berapa kali berapa sih? Kita samakan dengan angka ini ya. 15 kali berapa? 15 dikali 3 kan ya? Oke, kita tulis ya. 15 dikali 3. Kita tulis ini. Nah, baik, karena sudah sama-sama ini kali ya. Karena sudah sama-sama ada 15-nya, maka ini bisa kita faktorkan ini. Kita keluarkan, kita taruh di luar ini 15-nya, maka menjadi 15 kali ya, buka kurung 3 tambah 3 pangkat 2020. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah sama dengan yang di bawah ya kan. Kita tinggal lakukan pencoretan, coret, coret 1 kan. Berarti jawabannya adalah 15. Ya, simpel banget ya. Jadi itu ya untuk soal eksponen itu kita harus pahami bahwa pasti ada triknya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini kita sudah beralih ke soal geometri. Nah, geometri itu bisa dikatakan rumusnya tidak ada ya. Tapi harus benar-benar kita bisa membayangkan dan juga bisa menguasai konsep dengan baik ya untuk geometri. Paham rumus, hafal rumus belum tentu bisa kalau geometri. Oke. Coba ya, ini ya. Diketahui segi 4 ABCE seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berapakah nilai dari X? Nah, ini X-nya adalah ini. Nah, ini kalau kalian hafal rumus pun, ini belum tentu juga bisa ya. Karena geometri itu soalnya bervariasi ya, tergantung bangunnya ya. Baik. Lantas ini menggunakan apa? Nah, ini di sini ada panjangnya ya. Di sini ada satuan panjang, ada satuan sudut. Kita tahu ini, perhatikan angkanya 68, pasti ini menggunakan triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras berapa? 68 pasti di sini 10. Ya. Kok bisa? Iya, triple Pythagorasnya dari 3, 4, 5. Kali 2 berarti 6, 8, 10. Nah, berikutnya yang di sini, coba ini 24, ini 26. Ada triple Pythagoras selain 3, 4, 5 ya, yaitu berapa? Nah, ini kalau hafal triple Pythagoras enak, langsung nggak usah ngitung ya. Kalau nggak hafal ya terpaksa dihitung. Jawabannya adalah 10 juga. Kok tahu kalau 10? Ya ada triple Pythagoras yaitu 5, 12, 13. Dimana ini dikalikan 2. Ini kan 26. Ini 24. Nah, berarti ini kan 10 karena dikali 2. Oke. Nah, di sini coba perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD ini adalah segitiga sama kaki. Memang di sini gambarnya tidak ditampilkan persis sama kaki, yang dibuat begitu. Tapi kita bisa menyebutkan bahwa segitiga ABD ini adalah sama kaki. Kok tahu? Karena dari panjang sisinya sama-sama 10. Nah, karena sama-sama sama kaki ya, segitiga sama kaki itu juga disebut juga dengan segitiga sama sudut. Maka di sini sudut B-nya itu pasti 70 derajat. Pasti ya. Segitiga sama kaki itu bisa dikatakan juga dengan segitiga sama sudut. Pertanyaannya X-nya berapa? Oke. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya kan? Berarti kan 70 ditambah 70 derajat ditambah X derajat itu kan harusnya 180 derajat. Oke, ini berarti hasilnya berapa ini? Nah, 180 dikurangi 140 ya. Yaitu jadinya 40 kan ya? Oke, jawabannya ada ya. Jawabannya C. Oke, bisa dipahami ini. Nah, bisa dipahami ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan di soal yang berikutnya. Oke, masih dengan soal geometri. Jadi geometri itu hampir sama dengan soal eksponen. Cukup mengasihkan ya, harus butuh kreativitas kita ya. Baik, pada gambar berikut ini AB dan BC adalah garis singgung. Oke,
kita harus memahami ya bahwa garis singgung itu pasti dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Maka BC pasti tegak lurus dengan OC. BA pasti tegak lurus dengan OA. Nah, kayak gini. Panjang OB 25. OB. Mana OB? Oh, OB perlu di... Oke. OB 25, OA 7 ya. OA 7. Ini juga 7. Oke. Luas layang-layang OABC. Nah, ayo siapa yang ini masih ingat rumusnya luas layang-layang? Ya. Luas layang-layang itu rumusnya setengah kali D1 kali D2. Nah, ini D1-nya mana? D1-nya itu bisa dikatakan OB, D2-nya CA. Nah, tapi kalau kalian nyoba seperti itu, tidak akan ketemu. Ya, karena ini layang-layang khusus. Ya, kenapa khusus? Karena ini kalau kita bentuk, nah, kata kita hubungkan OB, kita tahu bahwa layang-layang OABC ini dibentuk dari dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga OCB dan segitiga OAB. Masing-masing segitiganya sama persis. Berarti caranya bagaimana kalau mencari luasnya? Ya kita cukup mencari salah satu saja, tinggal kita kalikan 2 gitu aja ya. Nah, sekarang kita pertanyaannya, ini diketahui 25. Ini 7, ini 25. Coba BC berapa BC? Nah, ini harus kita hafalkan triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras yang lazim kita jumpai yaitu 3, 4, 5. Ini sudah tadi ya. Berikutnya berarti 5, 12, 13. Ini juga tadi sudah. Nah, ini yang belum yaitu 7, 24, 25. Kemudian ini kalau saya tunjukkan lagi ada 8, 15, 17 dan seterusnya. Jadi ini berlaku kelipatannya juga ya. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, jadi kuncinya di geometri itu kalian harus bisa menghafalkan triple Pythagoras untuk lebih menyingkat waktu. Karena kalau nggak hafal maka harus menggunakan rumus Pythagoras yang di akar-akar itu ya. Nah, berarti BC berapa Pak ini? Oke, BC pasti ini adalah 24 ya, karena pasangannya kan 7, 24, 25, di mana 25 adalah sisi yang terpanjang. Nah, nih 7, 24, 25. Sekarang kita akan mencari luas salah satu segitiga. Misalkan luas apa ya ini? Luas OAB. Luas OAB. Nah, berarti kan setengah kali alas kali tinggi ya segitiga kan, setengah dikali 24, oke, dikali 7. Nah, 25 nya kita nggak pakai nih. Oke, berarti ini ketemunya berapa ini? Coret-coret 12 ya, 12 dikali 7 maka ketemunya 84 cm ya kan. Nah, ini adalah luas OAB. Yang ditanya adalah luas layang-layang. Nah, berarti luas layang-layang OABC. OABC sama dengan 2 kali luas OAB. Kenapa 2 kalinya? Karena tadi layang-layang tersebut dibentuk dari dua segitiga yang sama persis. Berarti 2 dikali 84. Nah, berarti berapa ini? 168 cm persegi. Sehingga jawabannya adalah A ya. Oke, seperti itu semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Nomor 3. Nah, ini apa ini? Tentang garis sejajar. Oke, ini garis sejajar berarti ini kalau di SMP ini sudah dikenalkan di kelas 8. Di SD juga pernah dikenalkan di kelas 4 ini. Dan ini diujikan di UTBK tahun 2020. Baik. X-nya nggak tahu, tapi kita tahu bahwa A dan B sejajar. Kok tahu sejajarnya? Ini ada lambangnya panah ini ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Oke, ini kita perlu trik ya. Kita perlu kreativitas kita dalam mencari nilai X-nya. Bagaimana? Yaitu ada kita kasih garis bantu. Kita akan bentuk sebuah garis yang sejajar dengan garis yang bawah. Jadi, ini garis yang bawah ini
Ini kita bikin garis bantuan. Ya, kita buat sama. Sejajar maksudnya, sejajar artinya sama. Berarti kalau di sini 42, maka sudut yang di sini pasti 42 derajat ya. Kenapa kok sama? Karena sehadap. Ya. Nah, berikutnya coba kita tengok ke kiri. Seret, geser kiri. Nah, ini sudut ini pasti juga 42. Kenapa? Karena sehadap. Ya. Karena dari garis A dan B sejajar, maka sudutnya sama-sama 42-nya. Oke. 42 sama dengan ini 42. Kenapa? Karena garis A dan B sejajar. Terus ini 42 sama dengan 42 yang di atas. Kenapa? Karena garis yang atas dan bawah ini sejajar. Jadi sifatnya itu sudut sehadap. Oke, berikutnya kita bisa tahu tinggal satu langkah lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, warnanya belum ganti. Kalau kita lihat di sini pasti sama aja dengan sudut yang di bawah ini. Ya enggak? Nah, coba dipahami ya, dilihat ya. Ini harusnya kalau saya hapus, maka sudah pasti bahwa sudut yang di sini, yang atas dan bawah ini sama. Ya, sifatnya juga sama, ini sehadap. Oke, berarti bisa kita tuliskan bahwa X derajat ditambah 42 derajat itu totalnya adalah 130 derajat ya. Berarti kalau ingin mencari X derajat, maka 130 derajat dikurangi 42 derajat, yaitu 88 derajat ya. Jawabannya ada ya, D. Oke, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya di sini garis bantu. Kalau di soal nomor 1 dan 2 tadi, kata kuncinya adalah triple Pythagoras. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, soal nomor 4 ini tentang soal analisis ya. Analisis ini biasanya banyak yang membingungkan. Maka kita harus cermat ya, harus cermat sekali untuk meneliti. Beda dengan soal-soal sebelumnya tadi bahwa jawabannya langsung ditentukan ketemu. Tapi kalau di sini kita disuruh menganalisis ini. Ada sebuah segitiga sama sisi ABC, ada katakan sama sisi ya. Dengan panjang AB 4 ya, 4 cm ya, AB 4 cm. PA, BQ, RC berpotongan di O. Oke, ini berarti O, ada O ini ya. O. Berapakah panjang BB? Nah, ini kita nggak diminta menjawab pertanyaan itu, tapi perintahnya adalah putuskan. Nah, ini. Putuskan. Mana putuskan ya. Jadi belum jadi, sudah disuruh memutuskan ini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ada dua pernyataan, 1 dan 2. Pernyataan 1, BQ dan RC adalah garis tinggi. Oke. Garis tinggi. Apa sih garis tinggi itu? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari yang siku-siku. Nah, BQ dan RC adalah garis tinggi. BQ aja. Nah, ini berarti diketahui ini BQ RC garis tinggi. Berarti siku-siku. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua yaitu BQ adalah garis bagi. Apa sih garis bagi itu? Garis bagi adalah garis yang bagi sudut. Berarti ini sama. Nah, ini kalau pernyataan yang kedua ya. Oke. Seperti itu. Baik, sekarang kita diminta untuk menganalisis dari masing-masing pilihan jawaban berikut. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, sekarang ini banyak sekali ya. Ini bisa kalian pahami. Jadi di soal UTBK biasanya ada soal analisis seperti ini. Oke, yang pertama ini perlu saya tekankan bahwa pada segitiga sama sisi itu berarti panjangnya sama semua ya. Ini ada sifat kalau kita tarik garis
garis garis siku-siku atau garis tinggi, maka dia juga ini ya, garis siku-siku, dia juga disebut dengan garis bagi. Dia juga disebut dengan garis berat. Ya, jadi keistimewaan garis pada segitiga sama sisi, kalau kita tarik pas siku-siku, maka dia itu bisa menjadi garis bagi, garis tinggi, dan juga garis berat. Garis berat itu garis yang membagi panjangnya di depannya sama panjang. Kalau garis bagi itu garis yang membagi sudutnya sama besar. Oke. Nah, berikutnya sama aja. Kemudian ketiga garis tersebut, garis bagi, berat, dan tinggi, itu kalau pada segitiga sama sisi pasti dia berpotongan di satu titik. Ini kalau kita belajar di fisika, ini namanya garis berat. Titik berat ya. Oke, sekarang pernyataan 1 coba. BQ dan RC adalah garis tinggi. Oke, BQ dan RC, kalau misalkan soal tersebut diketahui bahwa BQ dan RC adalah garis tinggi, maka sudah pasti itu bisa digunakan untuk menjawab soal. Kenapa? Oke, coba ya, kita kembali ke sini. Ketika BQ dan RC itu garis tinggi, maka karena ketiga garisnya berpotongan di satu titik, maka pasti garis ini AP ini pasti dia juga pasti garis tinggi, dan dia juga pasti garis berat. Sehingga kalau ini 4 maka ini 2, ini 2. Jadi BB sama dengan 2 cm. Oke? Jadi seperti itu. Jadi pernyataan 1 ini bisa untuk digunakan menjawab. Berdasarkan sifat yang kita bahas tadi ya. Bahwa garis yang di tengah-tengah ini merupakan garis tinggi, berat, dan juga garis bagi. Nah, sekarang coba kalau misalkan yang diketahui adalah pernyataan yang kedua, BQ adalah garis bagi. Oke. BQ adalah garis bagi misalkan. Tapi nggak ada keterangan kalau misalkan yang lain itu garis tinggi atau garis apa. Oke, BQ garis bagi, maka ini juga garis tinggi ya. Dia juga merupakan garis berat. Apakah ini pernyataan nomor 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan? Belum cukup ya. Kenapa? Karena di sini ditanya adalah panjang BP. Kalau ini yang ditanya panjang QC atau QA, ini bisa. Ya. Padahal sementara tidak ada keterangan di soal nomor 2 ini garis yang lain RC, AP itu garis apa belum tahu. Entah itu garis tinggi atau garis berat, ini nggak ada keterangan. Jadi nomor 2 ini masih belum cukup. Ya. Pernyataan nomor 2 ini belum cukup. Perlu didukung oleh yang diketahui di pernyataan 1. Sehingga jawabannya adalah 1 saja cukup ya. Pernyataan saja cukup untuk jawabannya, tapi oke, jawabannya A ya. Pernyataan 2 saja cukup, oke, salah ini. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ada keterangan pernyataan 1 pernyataan saja tidak cukup, jadi C ini salah ya. Sebetulnya 2 pernyataan bersama-sama itu cukup, tapi kalau ada kata ini jadi salah. 1 pernyataan saja tidak cukup, padahal harusnya cukup. Oke, seperti itu ya. Soal analisis memang harus membutuhkan kemampuan berpikir kita. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah di pokok bahasan yang lain tentang UTBK. Terima kasih. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.